Hai guys, kembali lagi di channel MyTech Audio. Dan ini adalah Zealot X16, Bluetooth speaker yang sudah setahun terakhir berada di pasaran Indonesia. Ya, karena memang speaker ini keluaran tahun 2019 sih guys. Dan speaker ini direkomendasikan oleh salah satu viewer di channel ini. Bentuknya juga mirip-mirip JBL Charge Series, dan saya jadi ikutan penasaran akhirnya. Jadi saya putusin untuk beli, dan harganya cuma Rp320.000. Dan seperti biasa, video ini tidak disponsori oleh siapapun. Saya beli speaker ini pakai duit saya sendiri. Nanti saya akan kasih berbagai opsi link pembelian di description di bawah video untuk kalian cek sendiri guys. Untuk kelengkapan boxnya sendiri, ada unit speaker, buku panduan, kabel auxiliary 3,5 mm, dan kabel charging micro USB. So, tunggu apa lagi? Yuk, kita mulai aja. There will be a time when you and me finally can talk. If you speak now, your words will only tear us apart. Seperti yang saya sempat singgung tadi, desain dari speaker ini sebenarnya nggak anti-mainstream banget guys. Desain-desain seperti ini sudah sering kita jumpain di beberapa seri speaker keluaran dari brand 3 huruf. Ada dua passive radiator di kiri kanan dengan dual stereo driver menghadap ke arah pendengar. Material yang digunakan di sini adalah Rubbermaid, lalu grill speaker menggunakan material plastik fiber atau logam lunak ini, saya juga bingung. Tapi cukup kokoh dan meyakinkan kok guys. Ada kaki speaker yang terbuat dari karet atau rubber juga. Water resistant flap dari karet di sini berisi macam-macam port. Ada memory card slot, 3.5 mm jack, USB-A buat ngecharge device lain, dan micro USB port buat charging speakernya sendiri. Dan power on off. Wah, kenapa di sini coba? Buat nyalain speakernya aja bakal agak susah ini. Harus sampai buka flapnya ini. Dan ini mungkin bagian yang paling saya nggak suka dari Zealot X16 ini guys. Tombol powernya susah dijangkau. Dan di pengalaman saya sendiri, ini membuat saya kadang-kadang agak mager sih. Hanya untuk sekedar nyalain speakernya aja. Di atas kita jumpai ada beberapa tombol. Ada tombol mode, tombol play pause, dan tombol volume plus minus yang juga berfungsi untuk berpindah ke lagu sebelum atau sesudahnya. Fungsinya saya tampilin di layar ya guys. Silakan pause kalau perlu. Zealot X16 ini juga dilengkapi dengan sertifikasi IPX4 rating. Jadi dia bisa nahan cipratan atau siraman air dari segala arah, namun nggak lebih dari itu ya guys. Jadi dia termasuk sedikit di bawah rata-rata Bluetooth speaker kompetitor lain di rentang harga yang sama. Dan jelas, speaker ini nggak disaranin untuk ditenggelamin di dalam air. Apalagi dibawa ke dalam kolam renang guys. Tapi untuk sekedar dipakai di pinggir kolam renang, saya rasa masih fine-fine aja. Sementara untuk baterainya, Zealot X16 diklaim mampu bertahan memainkan musik selama 20 jam non-stop. Berdasarkan tes saya, ketika saya pakai untuk memutar musik dengan volume 50%, hasilnya saya tampilkan di layar ya guys. Dan baterai dari speaker ini juga bisa berfungsi sebagai power bank ya guys. Kalian bisa ngecharge HP atau perangkat kalian yang lain melalui port USB-A yang ada di balik water resistant flap ini. Dan seperti beberapa speaker di tahun 2019, speaker ini baru diperlengkapi dengan Bluetooth 4.2. Dan jangan salah, berdasarkan track record saya, Bluetooth 4.2 sebenarnya masih not bad. Beberapa Bluetooth speaker atau Bluetooth headphone yang diperlengkapi dengan Bluetooth 4.2, dari pengalaman saya, sudah lumayan oke buat dipakai buat video streaming. Tapi sayangnya, di Zealot X16 ini, saya masih menemukan ada audio video off sync atau audio video delay, khususnya ketika saya pakai untuk YouTubean guys, baik di Android maupun di iPad saya. Netflix sedikit mendingan selisih delaynya, tapi overall saya nggak rekomendasikan speaker ini untuk kalian pakai untuk video streaming. Dengan Bluetooth 4.2, jarak terjauh antara speaker dengan source audio di tempat terbuka, ketika saya tes, waktu itu saya pakai HP Android saya sebagai audio playernya, saya mendapatkan jarak terjauh sebesar 39 meter guys. Dan jarak 39 meter ini untuk ukuran Bluetooth speaker dengan Bluetooth 4.2 termasuk ya average lah, termasuk masih acceptable. Dan berbicara soal Bluetooth audio, kita juga harus ngomongin soal kodeknya. Sedangkan untuk kodeknya, speaker ini baru disupport kodek SBC. Belum ada AAC, belum ada aptX atau LDAC. Namun untuk harga 200-300 ribuan, ini masih wajar kok guys. As we can expect, speaker ini juga cuma bisa dikoneksikan dengan satu perangkat saja di saat yang bersamaan. Dan kalau mau berpindah perangkat, speaker harus di-unpair atau di-disconnect terlebih dahulu di sini dari perangkat yang pertama. Baru kemudian bisa dikoneksikan dengan perangkat yang baru. Untuk kualitas mikrofonnya ketika dipakai buat call atau teleponan, kita langsung aja dengerin sampel call berikut ini. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Dan ini adalah hasil perekaman call quality sample menggunakan mikrofon dari iPad saya. Sekarang kita akan pindah ke
mikrofon dari Zealot S16, Bluetooth speaker yang saya review di video kali ini, dan kita lihat seberapa bagus kualitas mikrofonnya. Kita berpindah, 3, 2, 1. Yes, tes 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini adalah hasil perekaman call quality sample menggunakan Zealot S16. Bagaimana menurut kalian kualitas mikrofon dari Zealot S16 ini? Apakah sudah cukup oke kalau dipakai buat teleponan? Nanti berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Saya ingin tahu. Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai ya. Silahkan pakai headphone atau earphone kalian. Sorry kalau mungkin agak-agak semi-semi ASMR. Silahkan pakai headphone atau earphone kalian guys. Yuk, kita mau mulai sekarang. You ain't got enough of this fever, I know, I know. Nothing would remain and you don't wanna go, so go. Cause you're picking your pace, no time to waste. I wanna love you but life doesn't wait. You can't stay here and waste away. You need to taste every mistake. Fall out and get up again and again. Again and again and again and again. I'll be with you always. You don't need to be afraid. And I'll meet you up, I'll meet you at the end. I'll be with you always. You don't need to be afraid. I'll meet you at the end. Spending time on my own. Oh, you never there to answer on your phone. Even though you're alone, I wish that I could hear the words for me to carry on my own, to get me home to where I belong. No, I'm not sure that we can keep getting rubbed up emotion right every time and proceed to calculate and the equation. All this time that we bleed to keep getting rubbed up emotion right slide by as we proceed. Oke teman-teman, mungkin audio sampel tadi belum bisa mereplikat 100% bagaimana output audio aslinya, but that's the best effort that I could put at the moment. Secara volume terlebih dahulu, sayangnya speaker ini kurang begitu kenceng dari standar saya pribadi ya guys. Apalagi untuk dipakai di outdoor. Di pemakaian di kamar saya aja yang berukuran 4x3 meter, di pemakaian indoor ini, saya biasa pakai speaker ini di volume 80 atau bahkan sampai 100%. Hingga saya bisa benar-benar enjoy dengan musik yang saya dengerin. Sedangkan volume 100% di speaker ini hanya setara volume 60% di Forconnect WQ200 Pro dan Nanyas S805. So, untuk pemakaian outdoor, saya mungkin kurang bisa rekomendasikan speaker ini karena alasan volumenya yang relatif kecil untuk ukurannya. Tapi, untuk sekedar pemakaian di ruangan pribadi atau di kamar pribadi untuk personal use, speaker ini masih recommended. Kenapa? Karena audionya. Jadi saya paham, kayaknya di sini Zealot S16 sengaja ngorbanin volume agar suara audionya tetap terjaga natural. Untuk speaker harga 200-300 ribuan, ini salah satu speaker dengan suara paling natural dan bersih yang pernah saya coba. Sekali lagi, yang pernah saya coba ya guys. Bisa dibilang, nggak kayak kebanyakan speaker-speaker lain yang ukurannya kecil dan dipaksain volumenya jadi gede gitu, yang berakibat ke satu, mungkin bassnya dia jadi muddy atau distorted, atau yang kedua bisa jadi vokalnya atau treble-nya terlalu dipaksain hingga terlalu tajam dan sakit di kuping. Zealot S16 ini punya audio yang relatif lebih natural daripada kebanyakan speaker-speaker di rentang harga yang sama guys.
Audio dari Zealot X16 ini cenderung agak warm, sedikit ke arah bassy, tapi kalau dari pengamatan saya pribadi, masih cenderung ke arah balance overall, tanpa nutupin atau nenggelemin mid-range-nya, terartikulasi, dan lumayan natural. Terutama ketika dipakai untuk mendengarkan lagu-lagu bergenre modern seperti EDM, pop, hip-hop, laid-back R&B, gitu-gitu. Memang, untuk genre-genre klasikal dan instrumen, khususnya piano solo gitu guys, itu masih dijumpai ada noise kerasa-krusuk gitu. Namun, kalau dibandingkan dengan sesama speaker lainnya di rentang harga yang sama, yang pernah saya coba, contoh, For Connect, dia menghasilkan noise yang kurang lebih sama dengan Zealot X16 ini. Sedangkan Lineage S805, surprisingly, dia lebih minim noise memang. Tapi artikulasi mid-range-nya, artikulasi instrumennya itu nggak banget menurut saya, kurang enjoyable, kayak mandi kependem gitu dibandingkan Zealot X16 ini. Untuk low frequency, overall bass-nya terdengar dalam, bulat dan bersih. Lebih bersih daripada bass keluaran Lineage S805. Sedangkan kalau dibandingin dengan For Connect WQ200 Pro, bass-nya kurang lebih sama bersihnya. Tapi jelas, bass Zealot X16 ini sedikit lebih dalam dan lebih keluar. Tapi memang di beberapa lagu saya notice, di lagu-lagu yang bass-nya cukup dominan, di bass keluaran Zealot X16 ini sedikit terdistorsi guys, bila dibandingkan ketika dipakai untuk memutar lagu-lagu yang bass-nya kurang begitu kental. Tapi saya yakin itu nggak akan begitu mempengaruhi pengalaman audionya secara overall kok. Apalagi kalau sekedar dipakai untuk casual listening session. Mid-range dari Zealot X16 ini punya karakter yang mirip-mirip speaker-speaker JBL dan Sony di harga sejutaan. Terutama soal vokalnya guys. Vokal Zealot X16 ini tipe-tipe yang warm, yang terartikulasi dengan detail yang oke punya untuk harganya. Vokalnya jelas lebih detail dan lebih transparent daripada vokal keluaran Lineage S805. Dan terdengar sedikit lebih tebal dan lebih natural di sini dibandingin vokal keluaran For Connect WQ200 Pro. Vokal keluaran For Connect WQ200 Pro ini lebih forward atau lebih direct, lebih mengarah ke depan bila dibandingkan dengan Zealot X16 yang kadang-kadang menurut saya membuat For Connect WQ200 Pro ini vokalnya terdengar sedikit lebih berkarakter, lebih punya soul gitu guys, dibandingkan vokal keluaran Zealot X16 yang lebih natural bisa dibilang. Di lagu-lagu folk, lagu-lagu country yang non-classical, artikulasi instrumen in general seperti gitar, terutama genjrengan gitar akustik, lalu piano, hingga detail-detailnya terdengar terartikulasi dengan bagus menurut saya. Bahkan one of the best untuk speaker dengan harga 300 ribuan guys. High frequency seperti pukulan snare dan cymbal secara detailnya lumayan bagus. Ada roll off memang, tapi untuk ukuran Bluetooth speaker di ukurannya masih acceptable roll off-nya. Cuma saya memang berharap sih agar high frekuensinya setidaknya bisa di-tune lebih tinggi lagi secara volume maupun gain-nya. Karena di beberapa lagu, nggak semua lagu ya guys, di beberapa lagu saya notice high frekuensinya kadang masih sedikit kalah, sedikit tenggelam gitu bila dibandingkan dengan mid-range maupun bass-nya. Dibandingin dengan speaker-speaker saya yang lain, misalnya For Connect. For Connect bisa kasih high frekuensi sedikit lebih kencang secara volume, meskipun cenderung agak nggak natural ya guys, dan sometimes terlalu tajam di kuping. Misalnya kalau kalian pernah main-main graphic equalizer, For Connect WQ200 Pro ini high frekuensinya seperti kayak agak dinaikin gitu guys, bahkan dinaikin sampai agak mentok gitu. So, untuk high frekuensinya ini, kalau kalian dengerin lagu-lagu yang banyak pukulan snare, cymbal, konsonan S yang intens, di For Connect bakal terdengar lebih tajam dan lumayan sakit di kuping. Dan kadang terdengar agak jumbled dan detailnya sedikit berkurang. Sedangkan di Zealot X16 nggak pernah terdengar terlalu tajam, detailnya juga masih terjaga, dan overall bisa play it safe. Sekarang, masuk ke soundstage dan track separation. Ini yang menurut saya paling membedakan Zealot X16 dari dua speaker lain yang saya pakai di audio sample tadi. Untuk harga 300 ribuan, Zealot X16 punya audio yang sedikit lebih melebar ke samping, kanan, kiri, dan atas speaker. Nggak terlalu kaku atau direct ke depan gitu, seperti yang sempat saya singgung di review Lineage S809, dan dibandingkan dengan For Connect maupun Lineage S805, dua speaker ini tadi menghasilkan output audio overall yang terdengar relatif lebih terkompres bila dibandingkan dengan output audio dari Zealot X16 yang terdengar lebih melebar kanan kiri secara lebih merata, dengan pemisahan antar instrumennya lebih berasa
dan lebih punya jarak juga dalam tanda kutip di sini. Kayak lebih distinct gitu antara instrumennya. Langes S805 yang paling terdengar terkompres di sini. Sedangkan 4Connect meskipun masih cenderung terkompres kanan dan kiri, tapi masih ada extension ke belakang berkat satu driver lain yang menghadap ke arah belakang guys. Tapi Zealot X16 lebih berasa feeling dalam tanda kutip ya, atau lebih berasa mengisi sekitar secara lebih merata dibandingkan S805 atau 4Connect. Meskipun dia belum terdengar se-open speaker saya lainnya seperti Sony SP23 misalnya. Tapi untuk harga 200 sampai 300 ribuan, saya belum pernah dengar audio yang serapi Zealot X16 ini guys. Guys, by the way, terima kasih banyak buat kalian yang sudah rekomendasiin speaker ini maupun speaker-speaker lainnya di komentar-komentar di berbagai video saya. So overall, saya rasa speaker ini cocok buat kalian yang suka mendengarkan lagu dari kebanyakan genre, kecuali mungkin classical dan instrumen, dan cenderung dipakai buat pemakaian pribadi atau indoor use. Speaker ini aman dipakai buat dengerin lagu kebanyakan genre, karena memang menurut saya speaker ini menghasilkan audio yang relatif bersih dan natural bila dibandingkan dengan speaker-speaker lain di rentang harganya. So, secara audio, speaker ini menurut saya recommended banget untuk harga 300 ribuan. Tapi untuk pemakaian outdoor, terutama bila kalian butuh speaker dengan volume yang relatif kencang, speaker ini bakal struggle sih dibandingin kebanyakan speaker-speaker lain di rentang harganya. Belum lagi IP ratingnya tergolong rendah untuk outdoor use atau pemakaian outdoor bila dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Juga video streamers, kalau kalian suka pakai speaker untuk video streaming, sama halnya dengan 4Connect WQ200 Pro, saya juga belum bisa merekomendasikan speaker ini buat kalian, sayangnya. So guys, ya semoga video ini bisa bantu jadi referensi buat kalian, khususnya kalian yang memang saat ini sedang considering menimbang-nimbang untuk membeli Zealot X16 ini. Jangan lupa juga guys untuk follow Instagram channel ini di MyTech Audio, dan juga aktifkan notification bell di bawah tombol subscribe untuk mengetahui video-video berikutnya yang akan datang di channel ini. Kalau gitu sekarang saya pamit undur diri. See you soon guys. See you another video. Take care.